Hai sahabat semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga Anda semuanya sehat-sehat selalu, sukses dan bahagia terus ya. Ya, karena kalau sehat lebih semangat ya dalam menjalani hidup. Dan bahagia terus juga lebih semangat nantinya Iya, pastinya. hidupnya menjalani hidup ya. Ya. Dan terus stay tune di Bung Adi Official Channel karena pastinya banyak informasi penting yang kita akan belajar bersama di situ ya kan? Ya, ada banyak tips-tips yang bisa membantu Anda dalam menjalani kehidupan Anda dengan lebih baik, lebih bahagia lagi, merubah kehidupan dengan lebih teratur juga Ya. ya. Dan hari ini kita akan belajar bersama tentang uang. Lagi-lagi uang. Semangat ya pastinya ya gitu ya kalau kita belajar tentang uang gitu ya. Apalagi bener-bener uangnya banyak ya kan. Betul sekali. Pengennya ya kan itu seperti itu. Nah, tapi bagaimana mengelola keuangan itu bukan hanya untuk hari ini saja. Ya, karena kita hidup juga bukan hari ini saja ya. Tentu saja juga kita punya pengharapan di masa depan gitu ya. Ya. Dan kita akan belajar tentang bagaimana kita dapat mengelola keuangan kita untuk jangka Panjang panjang ya. ya. Nah, Untuk apa? Agar kita punya persiapan ke depannya harus bagaimana? hmm, Harus gimana? Nggak perlu panik, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut gitu ya. Karena hmm, semuanya sudah kita rencanakan sedemikian rupa hmm. sejak awal pernikahan kita. Iya, betul. Ya. Di awal-awal pertama pernikahan kita itu kan rentang waktunya ketika kita biasanya kalau udah menikah itu antara usia 20-an ke atas ya, gitu Hmm, ya, antara 25 lah ya, seperti itu ya. Biasanya kita harus membuat perencanaan ya dari 10 tahun pertama pernikahan kita. Jadi kira-kira ketika kita berusia 25 sampai 35 tahun ya. ya, itu kita Nah, harus rencanakan juga sesuai dengan apa yang kita dapat di iya. sepanjang kehidupan hari per hari, bulan per bulan demi tahun gitu ya. Biasanya kalau di awal pernikahan itu kan kita namanya baru memulai ya, baru Hmm, memulai uh, menikah gitu seperti menata. itu, ya menata semuanya termasuk keuangan kita ya. Seringkali di usia seperti ini di awal pernikahan itu belum stabil ya dalam keuangan kita karena Hmm, memang kita masih istilahnya baru baru pertama kali belum ya gitu punya ya, belum pengalaman. punya pengalaman, baru bekerja seperti itu dan lain sebagainya sehingga mungkin hasilnya masih pas-pasan dan lain sebagainya. Nah, jadi di awal-awal pernikahan kita gitu ya, dengan hasil yang masih pas-pasan gitu ya, Hmm. masih memulai usaha kalau kita usaha sendiri atau ketika kita masih meniti karir itu kan biasanya masih dari bawah lah ya seperti itu. Jadi kita memang benar-benar harus bisa memanage keuangan kita sedemikian rupa agar itu cukup gitu ya untuk kita. Iya, dan yang namanya baru berumah tangga tentu saja juga belum banyak pengalaman. Nah, di sini di Bung Edi Official Anda akan memperoleh bekal ya ketika Anda memulai berkeluarga untuk masa depan yang lebih baik dan direncanakan mulai saat ini. Iya. Jadi walaupun ini adalah awal-awal pernikahan kita ya, di mana kita istilahnya semuanya baru memulai gitu ya, pondasinya itu harus diperkuat dulu. Mulai dari nol. Ya, termasuk pondasi keuangan kita ya harus Mhm. diperkuat dulu. Jadi walaupun kita semuanya masih baru memulai ya di tahapan memulai gitu ya, berusahalah untuk lebih disiplin apalagi baru mulai itu benar-benar disiplin banget gitu ya dalam mengelola keuangan kita ya. Disiplin agar kita dapat menyesuaikan gitu ya pendapatan kita itu harus benar-benar disusun anggaran agar pengeluaran kita nggak melebihi pendapatan yang kita Ya, dapat dan gitu. kita juga bisa mengontrol kan keuangan kita seperti apa dan apa namanya kira-kira mencukupi atau tidak. Jikalau memang tidak, mesti ada beberapa hal yang dikurangi. Iya. Contohnya seperti itu. Jadi memang perlu disusun bersama sebagai pasangan, apalagi masih pasangan muda ya di awal-awal pernikahan kan ya gitu. Hmm. Harus mulai merencanakan nantinya kan biasanya kira-kira setahun atau 2 tahun lagi akan punya momongan nih kan ya, Ya, akan betul. tambah anak dan mungkin juga nggak akan cuma satu anak kan ya, pastinya nanti akan ada anak berikutnya dan lain sebagainya. Jadi ketika awal pernikahan itu kita benar-benar harus merencanakan keuangan kita sedemikian rupa ya, berhemat ya awal untuk apa, untuk perencanaan ke depan ya.
Jadi kita harus punya dana yang kita memang benar-benar disiplin dalam menabung, dana yang kita siapkan nanti saat anak-anak lahir. Nah, seperti itu. Karena memang dananya juga nggak sedikit ya kan. Ketika anak-anak lahir, kemudian nanti pasti kebutuhannya tambah banyak ya kan. Tambah beli susu, popok, makanan dan lain sebagainya pastinya tambah gitu ya. Termasuk kebutuhan-kebutuhan lainnya yang harus kita rencanakan sejak awal ya. Iya, betul sekali. Jadi memang apalagi kalau biaya biasanya lebih lebih besar ya, biaya bayi ya, belum popok, susu biasanya yang lebih besar gitu Iya, ya. ya, seperti itu. Jadi mulai direncanakan sedemikian rupa di awal tahun pertama ini ya antara 25 sampai 35. Kemudian juga anak-anak pastinya nanti akan tumbuh kan ya. Akan tumbuh ketika mereka mulai masuk sekolah. Nah, ini juga harus kita uh, rencanakan gitu ya, dana untuk tabungan mereka nanti ke sekolah gitu seperti itu. Jadi jangan sampai mendadak dan kita kebingungan harus cari dana kemana gitu. Nah, jadi di usia ini ya, di usia pernikahan awal kita ya, kita antara 25 sampai 35 tahun tadi kita benar-benar harus bisa merencanakan untuk nantinya ketika anak-anak lahir ya, ketika mereka mulai sekolah seperti itu, sehingga kita memang udah punya tabungan sebelumnya. Nah, tabungan itu kita dapatkan dari disiplin kita gitu ya di awal-awal tahun pernikahan kita untuk lebih berhemat gitu sehingga kita bisa punya cukup tabungan. Iya, dan mungkin bahkan kita bisa menggunakan asuransi untuk Iya, pendidikan anak gitu, iya. contohnya ya. Karena memang selagi kita masih muda gitu ya, ketika kita bisa berhemat, kedepannya lebih lebih nyaman gitu ya. Jadi coba sisihkan uang gitu ya, terserah mau pakai dana asuransi atau mungkin dengan tabungan gitu seperti itu. Tapi kita istilahnya sudah punya dana untuk ketika anak-anak nanti mulai masuk sekolah seperti itu. Dan termasuk yang paling penting juga kesehatan ya. Mumpung masih muda kita juga mulai harus memiliki asuransi kesehatan juga kalau sewaktu-waktu kita jatuh sakit atau apa gitu ya. Dan juga dana darurat yang benar-benar dalam bentuk tabungan itu lebih aman gitu juga ya kan. Jadi sahabat semuanya kita semua dapat ya tadi lebih manage ya seperti itu keuangan kita ya. Jadi kita punya cukup tabungan gitu ya untuk anak-anak kita sekolah dan juga untuk asuransi kesehatan ini juga sudah mulai harus kita pikirkan di awal pernikahan kita. Iya, betul. Karena memang itu nanti yang akan biaya yang cukup ya, cukup lumayan besar ya nanti ya. Kadang-kala kan kita kalau misalkan udah pas waktunya, waduh biayanya cukup besar nih. Nah, kalau memang ada tabungan atau asuransi bisa digunakan untuk itu. Iya. Nah, jadi ketika kita bisa merencanakan semuanya, kita akan lebih nyaman nanti ya saat ketika anak-anak masuk sekolah seperti itu kita sudah ada dana untuk itu yang memang sudah kita persiapkan sebelumnya. Kemudian pasti kita akan bertambah nih ya. Kita akan masuki tahap kedua dalam usia pernikahan kita yaitu ketika kita berusia 35 sampai 45 tahun. Ya, apa saja yang perlu kita persiapkan di masa itu? Yang pertama adalah tentu saja kita perlu melakukan berbagai macam penghematan ya dalam sehari-hari kita gitu ya. Untuk apa? Agar kita mulai bisa memikirkan tentang kendaraan yang kita miliki. Kan anak-anak tambah gede nih ya, tambah besar gitu seperti itu. Mungkin kita kan harus ngantar sekolah dan lain sebagainya dan itu perlu kendaraan. Jadi coba cari kendaraan yang istilahnya nggak membebani kita. Sebisa mungkin memang kalau bisa nggak kredit ya, sebisa mungkin itu biar nggak terbebani gitu. Jadi cari kendaraan yang memungkinkan kita gitu ya, nggak terbebani gitulah ya. Yang bisa kita dapatkan ya. Kemudian juga selain kendaraan kita juga mulai harus memikirkan tentang perumahan ya. Kalau memang dana belum mencukupi, mungkin kita bisa cari rumah kontrakan yang lebih murah gitu ya. Ada nggak yang lebih murah tapi lebih besar? Buat anak-anak yang semakin bertambah ya. Atau memang jika memungkinkan kalau kita memang sudah memiliki cukup tabungan, kita mulai cari perumahan ya. Bisa perumahan subsidi atau apa, atau kalau yang seperti yang kami lakukan gitu cari tanah yang murah gitu ya, yang murah di pedesaan atau apa di pinggiran kota seperti itu, terus kita bangun sendiri pelan-pelan gitu ya untuk kedepannya karena memang mumpung kita masih muda gitu ya, masih di istilahnya ini juga termasuk tahun kedua ya, tahapan kedua dalam pernikahan kita gitu, sehingga kita masih energinya cukup banyak gitu. Jadi mulai pikirkan tentang kendaraan dan perumahan. Ya, karena memang
walaupun agak sedikit jauh, tapi kan kondisi kesehatan fisik Anda masih memungkinkan ya untuk bekerja pulang pergi dari rumah yang cukup mungkin jaraknya agak jauh dari tempat kerja Anda. Iya, karena memang kalau kita nggak pikirkan itu di masa-masa awal ya, ini tahun kedua lah istilahnya seperti itu, takutnya nanti kedepannya tambah mahal juga kan ya, Betul, untuk karena perumahan, kendaraan dan lain sebagainya, dan nggak akan terjangkau lagi gitu. Makanya penting bagi kita untuk segera mempersiapkan nih ya, memikirkan, mempersiapkan dan memanage keuangan kita agar kita bisa memiliki kendaraan yang cukup memadai untuk keluarga dan juga perumahan tadi ya. Kemudian juga mungkin karena memang masih muda, bisa kita coba cari income tambahan ya. Jadi misalnya pekerjaan utama apa gitu, misalnya kita mulai coba cari bisnis yang bisa menolong kita untuk menambah keuangan keluarga seperti itu mulai bisa dipikirkan juga. Iya, betul. Nah, dan bahkan juga ibu rumah tangga ya bekerja di rumah juga masih tetap bisa mengawasi anak-anak gitu ya, bisa melakukan bisnis kecil-kecilan seperti itu. Hanya paling cuma keluar rumah cuma tinggal kirim barang, contohnya seperti itu. Iya, jadi mulai pikirkan usaha gitu ya, usaha sampingan lah ya itu, atau bisnis tambahan yang bisa menolong kita untuk menambah keuangan keluarga kita, mumpung kita juga masih muda nih ya, usia antara 35 sampai 45 tahun. Kemudian hal yang perlu kita persiapkan juga ternyata mumpung masih muda ini adalah rencana pensiun. Kayaknya masih lama gitu ya pensiun gitu, kita usia pensiun gitu, tapi kita harus punya mulai tabungan pensiun justru di usia muda kita gitu, karena nantinya semakin nggak berat gitu loh kesananya, lebih murah lah seperti itu. Jadi mulai perencanaan untuk pensiun kita. Kemudian juga pastinya pendidikan anak-anak itu penting banget gitu ya, karena anak-anak juga tambah besar kan ya, sudah mulai di sekolah menengah, kemudian kita mulai harus memikirkan nanti untuk tahapan pendidikan tinggi mereka ketika masuk universitas dan lain sebagainya, harus mulai kita pikirkan ya. Nah, jadi itu beberapa hal penting yang memang sudah mulai kita rencanakan di usia rentan waktu antara 35 sampai 45 tahun ya. Jadi mulai pikirkan tadi kendaraan, perumahan, pendidikan untuk anak-anak, dan bila memungkinkan sudah mulai ada tabungan untuk pensiun kita ya. Kemudian ketika kita mulai bertambah usia nih ya, ketika kita di usia 45 sampai 50 tahun, 55 tahun, ini kita harus sudah mulai menentukan, kan tadi udah punya cukup tabungan ya untuk sekolah anak-anak dan sebagainya, mulai memikirkan pensiun. Jadi istilahnya mau kemana nih kalau pensiun nanti gitu ya, atau mungkin kita juga bahkan bisa sudah mulai merencanakan untuk jalan-jalan atau apa, karena ketika anak-anak sudah mulai besar gitu ya, sudah lulus kuliah, mereka juga sudah mulai bekerja sendiri, kita mulai memikirkan untuk berdua gitu ya di masa tua kita nanti gimana seperti itu ya. Kemudian apa saja yang bisa kita masih lakukan di masa pensiun kita ya. Jangan berpikir kalau sudah pensiun itu benar-benar berhenti nggak bekerja, enggak ya kan. Iya, betul. Tetap kita masih memerlukan kebutuhan hidup ya, seperti makan, listrik, dan apapun ya. Ya, jadi di masa-masa pensiun kita pun kita masih bisa produktif ya seperti itu, dan itu mulai bisa kita dipikirkan di tahap usia antara 45 sampai 55 tahun ini gitu ya. Jadi mau apa yang kita lakukan nanti saat kita sudah usia pensiun gitu ya. Kemudian kelolalah aset dengan benar ya. Biasanya di usia ini usia-usia yang udah mapan ya biasanya, istilahnya secara keuangan udah mapan, anak-anak sudah semakin besar, bahkan sudah ada yang lulus kuliah gitu seperti itu, kemudian udah mulai bekerja sendiri dan lain sebagainya, sehingga kita harus mulai memikirkan aset-aset yang kita bisa beli juga gitu ya kalau kita punya lebih gitu ya dengan tabungan kita. Jadi mulai pikirkan ke depannya gimana yang penting untuk kita gitu ya. Kemudian juga belajar lagi untuk mengelola keuangan sedemikian rupa di usia-usia semacam ini ya, karena tadi ini sebenarnya usia keemasan ya, antara 45 sampai 55. Jadi biasanya usia mapan-mapannya kita gitu ya, seperti itu ya. Kemudian target keuangan selanjutnya adalah ketika kita memasuki usia 55 sampai 65 tahun. Sudah mulai ya, sudah mulai semakin matang, semakin bersinar nanti rambutnya ya. Iya, jadi mulailah mengenali dan mengelola semua aset dengan baik ya.
Dan ingat bahwa kalau kita memang masih ada hutang itu harus segera dilunasi. Iya. Makanya sebisa mungkin tadi cari kendaraan, cari perumahan yang nggak memberatkan kita gitu ya. Idealnya sih nggak usah berhutang gitu ya, Nah, gitu. Tapi seandainya kita memang harus berhutang untuk hal yang penting seperti itu, termasuk untuk pendidikan anak dan lain sebagainya, ya kita harus berusaha untuk segera melunasinya gitu ya. Mumpung masih kuat nih, istilahnya energinya masih banyak kita di fisiknya usia-usia masih semacam bagus. ini ya. Ya. Kemudian tentukan berapa lama lagi kita akan bekerja ya. Jadi namanya manusia kita akan terbatas ya, Mhm. apa namanya, fisik kita Fisik. seperti itu ya. Makanya mulai coba memikirkan pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa kita lakukan di masa-masa nanti pensiun kita seperti itu. Jadi Ya. istilahnya masih produktif walaupun fisik kurang mendukung ya, seperti Ya. itu. Passive income ya. Iya, Itu nanti ya. nanti Untuk kita akan buat. bicarakan lebih banyak lagi juga, makanya stay tune terus di Bung Adi Official Channel. Kemudian apakah masih ada tanggung jawab yang mesti dilakukan kepada anak-anak? Jadi mungkin masih ada anak-anak yang masih kecil, mungkin masih kuliah dan lain sebagainya, itu juga mulai harus kita pikirkan benar-benar sampai mereka nanti lulus, bisa bekerja dan lain sebagainya. Kemudian berusahalah untuk nah usia-usia semacam ini harus mulai memikirkan nanti ke depannya untuk masa pensiun kita ya. Jadi istilahnya harus lebih berhemat juga nih ya. Kebutuhan-kebutuhan yang nggak penting-penting gitu harus mulai agak dikurang-kurangi ya untuk ke depannya ya, menjaga kecukupan cash flow saat pensiun seperti itu. Nah, pada periode ini penting sekali untuk benar-benar menjaga kesehatan kita dengan baik gitu ya. Ya. Biar nanti tidak terganggu ya. Ya, agar nantinya di masa senja kita gitu ya, Pensiun berdua bersama. kita bisa tetap menikmati kesehatan kita. Iya. Ya, jadi jangan sampai uang yang sudah capek-capek kita tabung bertahun-tahun habis hanya untuk mengobati sakit dan lain sebagainya ya kan. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi ini saat yang paling tepat bagi kita untuk benar-benar mencoba memanage semuanya bersama, dan juga nantinya boleh mulai memikirkan untuk anak-anak kita ke depannya gimana seperti itu. Jadi misalnya kita punya aset-aset, sudah mulai dibicarakan ke anak-anak nantinya harus gimana gitu ya untuk pengembangan, dan mungkin istilahnya buat warisan mereka juga. Jadi di usia semacam ini memang antara 55 sampai 65 mulai harus dipikirkan ya. Kemudian ketika kita sudah mulai lansia, usia 65 tahun ke atas, tentu saja yang perlu kita pikirkan adalah kesehatan kita, itu yang paling penting ya kan. Makanya asuransi kesehatan pasti harusnya punya gitu ya di usia-usia semacam ini, agar kita enggak istilahnya merepotkan anak-anak, cucu dan lain sebagainya, dan kita pun juga lebih nyaman dari kehidupan. Iya, betul. Dan semua anak-anak kita juga bisa merasa lebih bahagia ya mengenai kehidupan kita ketika kita sudah berusia ya. Jadi kemudian juga sederhanakan aset ya di usia lansia kita. Jadi istilahnya hanya beberapa aja gitu biar lebih enak kontrolnya. Terus mulai atas nama berdua nih asetnya. Jadi kalau sewaktu-waktu yang satu sudah meninggal gitu ya, yang satunya aman lah gitu ya. Dan sebisa mungkin memang tadi kita udah punya dana pensiun gitu. Jadi kita bisa hidup dan menikmati masa tua kita dengan dana yang memang sudah kita persiapkan sejak kita masih muda. Iya. Ya. Kemudian yang penting adalah bagaimana kita dalam hidup kita itu mulai dipikirkan bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Betul. Ya, kadang-kadang banyak orang itu berpikir bahwa ketika kita istilahnya bekerja dengan keras mengumpulkan banyak uang untuk kenikmatan kita, nah, sahabat semuanya, jadi ternyata selain tadi kita sudah mempersiapkan sedemikian rupa ya manajemen keuangan kita dari setiap tahapan usia, ternyata kita juga jangan hanya memikirkan tentang fungsi keuangan buat diri kita sendiri, tapi bagaimana kita memikirkan fungsi sosial kita dalam kehidupan kita bermasyarakat. Karena ternyata seringkali krisis keuangan yang terjadi itu berpengaruh juga terhadap krisis keimanan loh, berdasarkan penelitian.
Makanya kalau kita nggak mau terjadi krisis keuangan dalam kehidupan kita, jangan sampai kita krisis iman. Nah, biar kita nggak krisis iman, kita tentu saja harus juga memikirkan tentang fungsi sosial. Jadi maksudnya bagaimana keberadaan kita di tengah masyarakat itu bisa menjadi berkat. Ya, Jadi bekerja keras mencari uang, mengumpulkan harta bukan hanya untuk memperkaya diri kita sendiri, tapi juga untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. iya. Dan ternyata ketika semakin kita murah hati gitu ya, secara kasat mata memang kelihatannya uangnya Keluar. habis ya, keluar gitu ya. Tapi sebenarnya Tidak. tapi sebenarnya itu akan berbalik lagi ya, menjadi Ya. kelimpahan bagi kita. Jadi jangan pernah apa namanya, istilahnya pelit gitu ya dalam hal ini. Jadi mari kita belajar untuk dapat lebih bermurah hati gitu ya, karena memang sebenarnya ketika kita semakin murah hati itu nanti akan seperti air mengalir, lebih bersih, lebih jernih, mengalir lagi ke diri kita juga ya. Jadi usahakan walaupun kita sibuk untuk bekerja untuk mengumpulkan harta buat diri kita, tapi bukan hanya untuk memperkaya diri gitu ya, tapi bagaimana kita bisa memberikan sebagian dari apa yang kita miliki untuk orang lain, dan nantinya itu akan justru kembali lagi kepada diri kita, memberkati kita. Ya. Ya. Dengan demikian, ketika kita melakukannya dengan tulus, itu juga akan membantu kesehatan kita ya. Iya, iya. Kita lebih bahagia. Lebih Ketika kita bahagia. melihat orang lain bahagia, kita akan menjadi lebih bahagia, ya kan? Betul. Seperti itu. Jadi sebaliknya, jika kita gagal untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita dan bantu meringankan beban mereka, kita telah menjadikan uang itu sebagai berhala kita. Jadi harus berhati-hati Harus ya. berhati-hati. Dan ingat ini tadi, krisis keuangan yang terjadi itu akan berpengaruh pada krisis keimanan kita. Jadi karena kita nggak mau itu terjadi, makanya kita harus memiliki jiwa yang lebih murah hati gitu ya. Jadi kita harus lebih bermurah hati dalam kehidupan kita gitu, karena kita akan semakin berkelimpahan ya kan. Jadi kita harus berhati-hati. Ternyata ketika mulai ada hilangnya gitu ya kemurah hatian di antara masyarakat modern saat ini, itu akan menjadi tanda-tanda tidak adanya perencanaan keuangan yang baik. Iya. Jadi ternyata semakin kita murah hati itu bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tapi juga kesehatan pada diri kita sendiri, dan kita tahu bahwa itu juga akan menunjang peningkatan karir kita dan kehidupan yang lebih baik dan lebih sukses sebenarnya ketika kita murah hati. Ya, betul. Dan itu akan memberikan kedamaian buat kita, apalagi ketika kita sudah bisa membantu orang lain yang membutuhkan dari uluran tangan kita, kita merasa bahagia juga, kita sudah bisa membantu orang lain, dan orang lain juga pasti akan simpatik juga kepada kita ya. Ketika kita merasa simpatik seperti itu, kita juga merasakan persaudaraan yang bersama saudara-saudara kita ya dengan baik. Iya, jadi sahabat semuanya, ketika kita lebih murah hati, kita akan terberkati ya kan. Jadi orang yang berfokus hanya pada mengumpulkan harta kekayaan untuk dirinya sendiri ya, untuk kebanggaan, apalagi untuk kesombongan, wah hati-hati ya. Dan mencapai peningkatan karir untuk dirinya sendiri, itu kurang berbahagia dibandingkan dengan orang yang berfokus untuk lebih murah hati, melakukan kebaikan dan menolong orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi sebenarnya ketika kita bisa bermurah hati dalam apapun dalam kehidupan kita, itu kita benar-benar sudah bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Ya, ya, sahabat semuanya, terima kasih ya. Terus stay tune di Bung Edi Official Channel, dan tadi kita sudah bahas banyak bagaimana kita merencanakan dari tiap tahun tahapan dalam kehidupan pernikahan kita. Dan sekali lagi, kalau Anda dan kami ingin bahagia, mari kita mulai merencanakan target-target yang akan kita capai dalam tahun-tahun pernikahan kita, dan kita akan menjadi bahagia serta bisa melihat orang-orang lain di sekitar kita juga bahagia dengan kemurahan hati kita. Iya. Tetap stay tune di Bung Edi Official Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman Anda, siapapun itu. Terima kasih.